Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara pemasangan ring piston atau pemasangan piston Vario 150 ya, K59 atau K36. Itu sama ya teman-teman. Saya menggunakan produk NPP ini ya. Oke, buat teman-teman pemula silahkan disimak, barangkali video saya bisa bermanfaat bagi teman-teman pemula. Inilah cara biasa saya lakukan untuk pemasangan ring piston ya. Di sini ring piston ada 4 ya, ada 5 totalnya sama ring cacing ini atau disebut ring oli. Nah, langsung saja kita teman-teman ya. Kalau saya biasanya pertama biasa pasang yang ring oli dulu ya teman-teman ya, yang tipis kecil tuh, bebas, ini tidak ada patokan depan belakang. Jadi untuk pemasangan ini tuh sebenarnya tidak ada sih mungkin standarnya, cuman lebih ke yang penting tidak sejajar aja gitu ya si garis sambungan ring piston ini. Saya perhatikan teman-teman. Nah, setelah ini terpasang, nanti kita sesuaikan ya, kita atur ininya supaya pastikan si celah ring piston ini tidak sejajar gitu. Nah, kemudian ring cacing ini ya teman-teman, nanti kita setting geser-geser supaya tidak sejajar. Nah, caranya begini teman-teman ya, dimasukkan lalu dilingkarkan. Hati-hati, ini ringnya mudah meleot gitu ya teman-teman. Nah, sudah masuk begini, lalu kemudian ring yang tipis lagi yang teman-teman ya. Ini kan di sini teman-teman, celah yang ini. Nah, usahakan yang ini yang satunya lagi jangan sampai sejajar semua sama ring-ring kompresi juga. Yang ini di sini misalkan ya, kita taruh sebelah sini sambungannya atau celah ring pistonnya. Nah, agak sedikit gelap ini teman-teman ya, karena cuaca juga. Nah, tinggal dimasukkan set gitu teman-teman ya. Inilah cara saya teman-teman, biar yang biasa saya lakukan gitu selama ini aman gitu teman-teman ya, dan mudah gitu, mudah diaplikasikan. Nah, untuk pemasangan ring standarnya adalah ini yang ring kompresi pertama ya, yang utama, yang paling depan. Tapi saya juga biasa pemasangan kadang ini di depan, kadang ini di belakang gitu, tidak jadi masalah. Untuk kali ini buat pemula atau sama saya juga pemula, ini kita pasang sesuai standar pabrikannya aja gitu ya. Bisa perhatikan teman-teman, di sini kan masih ada kode, ini adalah urutan paling depan ya. Jadi ngadepnya harus depan begini nih, jangan sampai terbalik. Kalau misalkan teman-teman bongkar yang ring bekas gitu ya, yang tajam, cari ya sisi tajamnya itu ke paling depan gitu ya. Soalnya biasanya kalau ring bekas gitu nggak ada tandanya, kalau ini kan baru gitu, mudah, tandanya masih ada begitu. Lanjut aja, kita pasang ring yang baja dulu ya, paling belakang. Nah, kalau saya biasanya intinya jangan sejajar gitu. Nah, yang baja taruh tuh, ini depan ya, depan, ini artinya depan. Jangan sampai salah, jangan sampai terbalik ya teman-teman, mempengaruhi ke kinerja komponen ini atau tingkat keawetannya gitu. Langsung kita pasang aja seperti tadi ya teman-teman ya, atau mau begini juga bisa teman-teman, gitu. Nah, lebih mudah teman-teman, angkat dikit
serap gitu ya. Lanjut kita ke ring kompresi gitu teman-teman ya. Pastikan ya angkanya di depan atau merek lah ada tandanya. Kalau yang belakang saya taruh di out ini ya, di X. Kalau yang in saya taruh di sambungannya, taruh di in nih. Jadi atas bawah, jangan sampai si ring ini sejajar gitu. Nah lanjut kita pasang seperti yang tadi. Jangan lupa yang saya katakan tadi di depan gitu. Nah lanjut kita pasang ke sini nanti ya. Nah untuk pemasangan klipnya kita pasang satu dulu di sini. Nanti pas pemasangan ke piston ini ditutup pakai lap ya atau majun. Dikhawatirkan si klip ini nanti terbang gitu ke dalam ya. Kalau terbang ke dalam, aduh repot itu urusannya. Nah untuk pemasangan ini kalau pemula biasanya agak sedikit kesusahan ya. Saya juga yang hampir sering pasang gitu. Kadang kalau lagi pikirannya mumet agak kesusahan gitu masang begini ini. Nah tinggal dimasukkan ini gitu ya, ujung ononya no. Nanti kita tekan pakai obeng atau pakai apalah yang sekiranya memudahkan gitu ya. Emang ini juga saya juga kadang agak kesulitan gitu, tidak semudah berkata gitu teman-teman ya. Nah set gitu teman-teman ya, ditekan gitu. Nah lihat, tekan aja gitu. Nah kan udah masuknya tidak sempurna misalkan nih kalau yang awal begini. Nah kita buka aja pennya ya teman-teman ya. Nah kan masuknya tidak rata tuh, yang penting masuk dulu. Nah yang penting masuk dulu. Nah kita pakai pen piston teman-teman ya, didorong tuh, lihat didorong pakai pen piston. Masih kurang pelumas ya teman-teman ya. Nah agak sedikit seret ini teman-teman, kurang presisi mungkin masukinnya sah. Nggak tahu kenapa ini, biasanya sih mudah ini tapi ini ada sedikit kesulitan nih. Nah nah agak sedikit pemaksaan nih teman-teman, tuh lihat ya, biar dia nyeklok gitu. Nah kita tekan aja pakai obeng, mantap lah, ceklok. Kita buka kembali ya karena nanti ada pemasangan. Waduh itu kameranya dengdek itu teman-teman. Ini kameranya ngajungkel teman-teman. Lanjut kita pemasangan ke blok ini ya, ke blok mesin, ke crankcase. Kita tutup dulu si lubang-lubang ininya, dikhawatirkan si klip piston ini takut jatuh ke dalam gitu. Kalau udah jatuh ke dalam harus, mau nggak mau harus belah mesin, repot gitu ngambilnya.
Nah, nanti ini nggak apa-apa, kalian kan kena pegang-pegang berantakan. Yang penting pas pemasangan blok piston nanti disesuaikan lagi ringnya, digeser-geser lagi ya, agar tidak sejajar. Langsung aja kita masukkan ya. Nah, buat teman-teman, videonya saya geser karena tidak terlihat nanti ya pemasangan dari sini. Nah, saya geser ke sini buat pemasangan pistonnya. Nah, biar lebih jelas ya teman-teman pemasangan sebelah sininya. Nanti ini kalau pemasangan blok jangan lupa dibersihkan gitu. Kasih pelumas. Yang penting terpasang dulu, nanti dibersihkan gitu ya teman-teman ya. Pastikan pas nih. Pastikan pas lubang pistonnya. Nah, tinggal dorong aja. Nah, tinggal dipasang klipnya. Kenapa ini harus ditutup pakai lap? Karena ya itu tadi teman-teman, si klip penahan pen piston itu dikhawatirkan pas kita pemasangan kepleset atau ngoleset gitu, nah gujubar ke dalam gitu, raga jatuh. Jadi untuk mengambil ini tuh susah, tidak diambil nanti takut beresiko gitu, kena pompa oli rusak gitu. Langsung aja ini untuk pemasangan lebih mudahnya begini ya teman-teman ya. Nah, mudah diucapkan ini teman-teman, tapi terkadang susah untuk dimasukkan ini, karena ya emang begini ya pekerjaan mekanik ya, yang susah-susah. Masukkan, ditekan gitu pelan-pelan ya, pakai perasaan teman-teman ya. Kan masuk tuh ya, tinggal dorong aja dikit plek gitu. Udah cukup ya teman-teman, sudah masuk gitu. Nah, nanti untuk si ring piston ini, nah kalau saya Pak, yang celahnya itu di in paling atas tuh, di in. Nah, yang kompresi pertama, yang kompresi kedua, nah kita geser. Biar apa? Biar nanti mudah untuk memasang si blok pistonnya itu sendiri, mempermudah pekerjaan gitu ya. Yang ini juga usahakan tidak sejajar nih teman-teman nih. Nah kita taruh di sini. Nah, supaya apa? Supaya nanti si oli tidak masuk gitu atau kompresi bocor, karena ini kan tidak sejajar. Intinya jangan sejajar gitu teman-teman ya. Sama sebelah sini juga pastikan tidak sejajar. Nah, setelah begini boleh kita ambil nih lapnya, lalu kita cuci teman-teman pakai bensin ya. Ini Pak cuci karena tadi kena pegang-pegang kotor gitu kan. Nah, bersihkan. Kalau udah sejajar begini, nanti pemasangan blok gitu ya teman-teman. Nah, karena ini pistonnya sudah sesuai gitu ya teman-teman ya, kita lanjut ke pemasangan blok piston. Pastikan si ininya bersih ya teman-teman ya. Buat packing ini nih, pastikan bersih dia, tidak ada debu atau kotoran. Nah, lalu dipastikan lagi masih ada tersisa kotoran, dilap ya teman-teman. Agar apa? Agar tidak terjadi kebocoran nanti ya. Karena kasihan juga konsumen gitu kalau habis turun mesin motornya bocor lagi. Untuk packing saya gunakan aftermarket ya, yang ada aja gitu. Nyari yang ori susah ya teman-teman. Yang penting sih packing, kalau packing BB itu nggak apa-apa yang biasa ya. Yang penting mah yang packing bloknya gitu temen ya. Yang penting packing bloknya yang ori gitu. Lanjut kita pemasangan packing dulu ini ya.
Nah, pemasangan packing, baru nanti bloknya. Angkat. Nah, set. Pastikan nanti teman-teman ya, jangan asal percaya aja dengan produk alternatif begini. Biasanya ada aja yang lubang olinya ini nggak ada. Perhatikan ini si jalur olinya ada ya, bolong gitu. Kalau nggak bolong nanti si oli sirkulasinya nggak sampai ke atas gitu, menyebabkan headnya rusak nanti, tidak terlumasi oleh oli begitu. Nah, jangan lupa teman-teman, di sini terdapat bos ya, bos blok. Jadi harus diperhatikan juga. Teman-teman harus perlu diingat ini, jangan sampai lupa. Nah, di sini dia pemasangannya teman-teman ya. Nah, ini agak seret, dia kurang masuk. Nah, di sini ya bos bloknya ya teman-teman ya, pastikan masuk ya. Karena kalau nggak masuk nanti takut tidak maksimal ya. Nah, dua dia di sini ya. Ini agak seret ya teman-teman. Coba dibalik ya, kalau seret begitu jangan dipaksakan. Nah, kan masuk nih teman-teman. Nah, gelap. Oke, karena ini sudah sejajar ya, maksudnya udah sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Jalur apa sih ring piston ini kita cek kembali ya, takutnya ada kan sesuatu itu harus dipastikan dulu ya teman-teman. Ini si ring cacingnya timpang tindih ini tadi, sehingga si ring cacing ini nanti tidak berfungsi dengan baik gitu, tidak menyapu oli ke belakang, apa menahan oli di sini. Nah, kita pastikan sambungannya tidak tumpang tindih gitu ya. Nah, semuanya juga harus dipastikan lagi, menghindari pekerjaan dua kali ya teman-teman ya. Karena kalau tidak dipastikan lagi, bisa-bisa kita kerja dua kali begitu. Dan itu boros di waktu gitu ya teman-teman. Kalau untuk motor sendiri sih nggak jadi masalah, tapi kalau motor orang, kalau kita habis waktu juga rugi ya teman-teman. Nah, kita sesuaikan, baru kita pasang blok pistonnya. Jangan lupa ya teman-teman, tadi saya lupa ini, yang in, tulisan in itu di atas ya teman-teman ya. Kelihatan yang in tuh, yang in tulisannya di atas ya teman-teman, bisa dilihat. Yang in ini di atas nih yang in, yang out di bawah ya. Nanti jangan sampai salah gitu. Kalau salah nanti kurang bermasalah lah pasti motornya, karena kemungkinan klep juga bisa nabrak, akan terbalik gitu. Karena kan coakannya berbeda. Kalau yang ini tuh lebih dalam, dia lebih besar juga. Oke teman-teman, kita lanjut ya pemasangan. Kita lanjut ke pemasangan blok. Kita lanjut ke pemasangan blok piston ya teman-teman. Nah, ini blok pistonnya kita lumasi dulu teman-teman ya, jangan terlalu banyak, secukupnya aja agar lebih mudah pemasangan aja gitu. Kita lumasi dulu ya teman-teman ya.
Oke, kita lap-lap dulu ya, tadi ada sedikit kotoran. Nah, kita lumasi dulu ya teman-teman, lumasi agar nanti pas pemasangannya lebih mudah gitu. Dan seperti yang saya bilang tadi, setiap pemasangan itu harus benar-benar dipastikan ya bahwa semuanya sudah sesuai gitu, karena kalau tidak sesuai nanti nah posisi seperti ini ya teman-teman ya, kita masukkan. Perlu diingat tadi pin-pin bloknya itu biasanya para pemula sering lupa gitu. Nah, awas ini, diperhatikan ya, kalau agak ini dia takut nabrak, nanti kepaksa patah gitu lidah tensionernya. Nah, tinggal digoyang-goyang aja ya teman-teman. Kenapa tadi saya taruh di atas bawah, karena agar mudah pemasangannya. Jadi kita buka lagi. Jadi yang paling ini kan yang depan kan di atas, jadi kita tinggal masukkan yang paling atas nih celahnya. Kita masukkan yang paling atas dulu agar mudah. Nah, cukup digoyang-goyang ya teman-teman. Perhatikan juga, takut ada yang keselip gitu. Nah, goyang kiri kanan, atas bawah, atas bawah. Nah. Kita lihat, takut ada ring. Kalau misalkan ada ring yang nyempil begini, kita dorong aja, set. Ini ada yang paling belakang nih kurang masuk, kita goyang kiri kanan ya teman-teman. Nah, perhatikan. Nah, dan jangan lupa nih si rantai ketang sebelah sini tuh, sebelah sini. Nih sebelah sini tuh teman-teman ya. Sedikit gelap ya teman-teman. Rantai ketang ini masukin dulu ke sini nih sebelum dipasin. Nih saya tangan sebelah ya, karena sebelahnya pegang HP ini kesulitan ini. Tidak, beginilah nasib tidak punya kameramen ya teman-teman. Baru nanti didorong gitu ya. Nah, nanti gini aja dulu, nanti saya taruh kamera dulu. Nah, tuh. Emang cuacanya agak gelap nih teman-teman ya. Oke, tinggal kita ini dipegang. Pastikan tidak ada kotoran ya teman-teman ya, karena dapat mempengaruhi keawetan di packing gitu ya teman-teman. Takut nanti bocor. Kalau udah masuk begini enak sih teman-teman, tinggal didorong aja gitu. Goyang-goyang gitu ya, pastikan ngeklop itu pas. Nah, nanti pas pemasangan head, sini
disemprot dulu ya teman-teman kalau ada kompresor ya. Kalau nggak punya ya dilap-lap, cukup gini aja cukup, biar si ruang bakar ini bersih gitu ya teman-teman. Oke, mungkin videonya cakep pemasangan piston dulu aja ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita di video selanjutnya. Oke, sekian dulu dari saya. Salam kuku ireng. Jika video saya bermanfaat bagi teman-teman pemula, mohon dukungannya, like, comment, and subscribe ya teman-teman. Salam kuku hitam, salam pejuang nafkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.